Apa itu sakinah? Oke, saya mulai dengan 1 juta dulu. Saya serius. Naik 5 juta? Saya serius. Boskunya saya aja sekarang. 10 juta? Saya serius. Tenang? Belum. Umroh? Waktu habis sudah. Sakinah itu asalnya bukan tenang. Bukan tenang sakinah itu. Asalnya adalah kedamaian yang dilahirkan setelah selesai persoalan. Asal sakinah itu dari peribahasa Arab begini. Sakanatis syajaratu idza dhahabatir rih. Paham? Tidak. Ini pohon. Ini ada dahannya. Saya nggak pandai menggambar, mohon maaf. Ada angin kencang. Biasanya kalau angin makin kencang, goyang kan? Ya. Nah, ketika anginnya telah pergi, pohonnya kemudian tegap kembali, dahannya tegak kembali dan tenang, inilah sakinah. Sakanatis syajaratu, tenang pohon dan dahan itu, idza dhahabatir rih, ketika angin yang menerpa itu tenang, pulang, hilang kembali. Sakanatis safinatu, idza dhahabatil amwaj. Kapal itu tenang, tidak bergoyang lagi ketika ombak yang menerpanya pergi. Allah kirimkan angin untuk membuat dahan ranting atau ranting di pohon ini, maaf, untuk dia bergoyang atau untuk lebih kuat? Lebih kuat. Semakin kencang, semakin bertahan, semakin kuat kan? Akarnya kuat, batangnya kuat, rantingnya kuat. Allah kirimkan gelombang-gelombang di lautan itu menerpa kapal, semakin goyang, semakin diriset kan? Ya kan? Bikin semakin lebih bagus, lebih kuat. Ini gambaran. Inilah sebabnya kenapa gambaran ini seringkali dibawa dalam kehidupan rumah tangga. Bahtera rumah tangga. Kalau disebut bahtera pasti ada ombaknya. Kalau Anda berumah tangga nggak pengen punya masalah, itu mustahil. Jadi ketika memutuskan saya terima nikahnya, si fulan dan si fulan, binti fulana, dengan mas kawin sekian dibayar tunai, artinya Anda siap masuk bahtera, siap menempuh masalah. Jadi nggak mungkin ada rumah tangga yang tidak ada masalah, itu mustahil. Nabi aja yang dijamin masuk surga. Ayat surga 1 surat turun Al-Kautsar. Dekat dengan Allah, dipuji oleh Allah, akhlaknya Quran, tetap ada masalah. Anda bukan Nabi, Rasul bukan. Ayat surga nggak ada sampai sekarang untuk kita. Ya kan? Nggak ada pujian langsung dari Allah untuk kita. Lalu menikah, nggak pengen punya masalah, itu mustahil. Jadi ketika kita menikah, ya, Anda dengan pasangannya masing-masing menikah, dan ada masalah, itu artinya apa? Artinya rumah tangga kita benar menurut Allah. Gitu. Kan? Alhamdulillah. How's it? Alhamdulillah. Oke? Jadi kalau punya masalah, itu benar. Nah, tapi poinnya bagaimana mengolah masalah jadi sakinah itu. Itu yang belum dalamnya, itu belum sampai situ. Kalau menemukan masalahnya, oke sampai situ. Sakinahnya bagaimana? Karena kan prinsip dasarnya begini, ada masalah, mesti berubah jadi sakinah. Itulah rumah tangga. Kalau cuma masalah, nggak ada sakinahnya, itu pisah. Ini tangganya, ini rumahnya. Gitu. Terus keinjak. Tangga kan diinjak. Keinjak terus, tapi nggak pernah mendapatkan kenyamanan berada di rumah. Ini disatukan, itu ada filosofinya. Kita keinjak, tapi belajar dari injakan itu untuk menapak sesuatu yang lebih tinggi. Dan ke atas itu kan kepada Tuhan. Makanya ayat keduanya muncul. Apa ayat keduanya? Quran surah 4. An-Nisa. Ayat 19. Dan hebatnya, kenapa adanya di An-Nisa? Dan suratnya kenapa surat perempuan, bukan laki-laki? Karena dalam kehidupan rumah tangga, yang sering merasakan beban hidup dalam kehidupan rumah tangga itu, lebih banyak terpendam pada perempuan dibandingkan laki-lakinya. Tapi ada seninya. Di sini sikapnya ada. Tapi dahsyatnya di surat ini, perannya dibagi sama oleh Allah, laki-laki dan perempuannya. Cuman dijelaskan. Karena kenapa? Itulah sebabnya disebut nisa. Dari kata nasa kan? Laki-laki tidak. Rajul, jamaknya rijal. Dari kata rijlun, kaki. Kaki itu menopang. Suami itu topangan, kuat, kokoh. Senangnya beraktivitas. Wajar. Jadi kalau menemukan suami giat, beraktivitas, senang, nah itu suami. Wajar. Ya, dan berwibawa. Ya, tidak gemulai. Makanya rajul, rijal. Ya, berwibawa, tegap. Ya, Anda bayang lah kalau saya buka dengan kalimat jamaah gitu kan, atau semua ya kan
Beda rasanya. Ya. Jangan kebayang apa-apa ya, ini ke saya gitu kan. Lain kan rasanya tegap. Sempurna. Baik. Ya, itu rajul. Jamaknya rijal. Jadi kalaupun kumpul, kumpulnya seputar itu aja. Ngobrolin bisnis, ngobrolin gimana lari, gimana basket, gimana ini, itu aja. Itu laki-laki. Perempuan tidak.